Mungkin sedikit Pak, visi dan misi founding dari asosiasi tersebut. Di Indonesia itu ada 9 asosiasi baja. Kami berikrar untuk 9 asosiasi itu bergabung menjadi satu. Sehingga lahirlah IISIA itu di 2008. Bagaimana pandangan Bapak terhadap industri besi baja? Secara nasional, kita sebenarnya mempunyai kapasitas cukup besar. Di Indonesia itu mendekati 40 juta ton per tahun. Terkait kebijakan impor sendiri nih, yang saat ini ada Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, terutama dalam verifikasi penelusuran teknis impor yang berlaku sekarang ini, kami melihat ini sebuah langkah maju, Pak. Sehingga kami merasa ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan. Artinya, kalau produk-produk yang sudah bisa dibuat dalam negeri, itu harusnya di-cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SCISI. Selamat datang di Citalk, podcast milik KAISO Skovindo Survero Indonesia. Kita membahas terkait informasi penting, trending topik, dan juga pengetahuan seputar industri dalam negeri dan perdagangan internasional. Tentunya kami juga menghadirkan narasumber yang profesional, yang berkompeten. Topik hari ini adalah menyambung rantai besi Indonesia dari impor hingga industri. Saya Redityo Cahyono selaku host yang akan memandu acara pada hari ini. Bersama saya telah hadir Bapak Ismail Mandri, Vice Chairman di Indonesia Iron Steel Industry Association. Selamat pagi Bapak Andri, Bapak Ismail Mandri ya. Dipanggilnya Pak lebih Pak Is. Pak Is saja ya Pak, Yes. untuk lebih akrab Pak. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak, menyempatkan waktu untuk hadir bersama KAISO Pak di Citalk. Kami ingin mengenal lebih mungkin Bapak secara personal, secara profesional. Ya. Mungkin Bapak bisa sedikit Pak cerita Pak tentang diri Bapak sendiri. Oke. Ini secara personal dulu ya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ismail Mandri sebagai Vice Chairman of IISIA, sebuah organisasi industri baja yang bergabung di sana. Ada anggota sebanyak 196 perusahaan bernaung di bawah asosiasi kami, dan saya dipercayakan teman-teman sebagai Vice Chairman. Dan di dalam dunia industri baja, saya sudah cukup lama, berkisar sekitar 50 tahun ada di dunia ini ya, dengan berbagai lika-likunya tentunya. Oleh sebab itu mungkin nanti akan terungkap dalam percakapan lanjut apa yang akan kita perbincangkan. Silakan, Mbak. Baik Pak Is, terima kasih Pak atas intronya Pak. Itu cukup pas berarti dengan topik kita, mengundang narasumber yang profesional dan kompeten Pak. Jadi melihat dari IISIA tadi ISIA ya. Iya, ISIA. Itu beranggota 196 itu sangat banyak Pak ya. Ya. Mungkin sedikit Pak visi dan misi seperti apa sih awal founding dari asosiasi tersebut Pak? Ya. Di 2008, sebelum 2008, di Indonesia itu ada 9 asosiasi baja. Ya, 9 asosiasi baja yang kemudian dengan sebuah tekad kebersamaan kami berikrar untuk 9 asosiasi itu bergabung menjadi satu. Ya. Sehingga lahirlah IISIA itu di 2008 dengan 196 perusahaan tergabung di dalam semua. Dan dari asosiasi kami itu terdiri dari 9 klaster.
Klaster-klaster ini tentu berdasarkan produk-produk yang dibuat di sana. Sehingga terbagi dua di dalam asosiasi kami, yaitu dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu yang kami bisa sampaikan sebagai intro daripada perkenalan asosiasi kami ini, Pak. Baik Pak Is, terima kasih Pak bahwa sejarahnya bahwa ini adalah gabungan dari 9 asosiasi ya Pak. Iya, Berarti itu cukup besar Pak, melihat dari anggotanya 196 anggota dan kami juga melihat Pak dari profil IISIA ini Pak, iya, produk ini multi ya. iya, Contohnya ada coil center, ada specialty, ada galvalum, ada pipe product, ada wire nail ya Pak ya. iya, Dengan Bapak nih pengalaman 50 tahun Pak di industri ini Pak. mhm. Apalagi sebagai vice chairman yang tetap ya di IISIA Pak. Ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap industri besi baja? Ya, industri baja ini kan sering disebut sebagai a mother of industry, ya. Dalam dunia industri semua pakai besi, Pak. Mulai kita bangun tidur sampai apapun semua ada besi di sana. Nah, untuk industri kita secara nasional, kita sebenarnya mempunyai kapasitas cukup besar. Di Indonesia itu mendekati 40 juta ton per tahun. Tetapi sampai hari ini, utilisasi kita itu hanya berkisar di 50% saja, Pak. Ya. Jadi sampai hari ini kita terakhir di 2024, kita produksi itu hanya sekitar 17-18 juta ton. Tentu timbul pertanyaan, kenapa utilisasi kita itu rendah? Sedangkan kapasitas yang terpasang itu sampai sedemikian besar, ya, Baik, hampir 2 kali. Bergeraknya industri baja ini, Indonesia itu nomor 1, Pak, di ASEAN. Tetapi kemudian sekarang terlampaui oleh Vietnam, Pak. Ya, Vietnam memberikan kemudahan-kemudahan dari berbagai eh, orang yang ingin berinvestasi ke sana, sehingga mereka maju dengan pesat. Sekarang kita berada di bawah Vietnam, Pak, dalam hal produksi mereka. Mereka sekarang sudah sekitar 24-25 juta ton per tahun. Kita 20 juta belum sampai. Namun demikian, kita sebenarnya tadi saya bertanya kenapa kita tidak sampai utilisasi itu lebih dari 80%. Karena ideal sebuah industri itu adalah di 80%. Nah, ini tentu banyak hal yang mendistorsi sehingga kita tidak bisa mencapai angka itu. Salah satunya adalah import. Import bisa masuk sedemikian mudah di negara kita. Yang tentunya proteksi itu sebenarnya harus dilakukan oleh negara. Dalam hal ini regulator kita yang ada. Ya. Kenapa barang itu harus diimpor? Sebenarnya sederhana. Dalam perjalanan industri baja yang dimulai sekitar tahun 72-73, 1972-1973, sampai hari ini, ya, di 2025, kita baru mencapai di 18 juta ton. Ya. Jadi sebenarnya terlalu perlahan untuk bergeraknya. Karena dalam konteks import masih banjir. Sampai di akhir tahun 2024, importasi kita itu sudah mencapai 8,9 juta ton. Separuh daripada produksi kita mendekati. Ya. Nah, tentunya ini perlu kita dalami bersama. Kenapa sampai importasi sedemikian besar? Dan ini mendistorsi produk-produk produsen yang ada di dalam negeri. Yang seharusnya kita berharap
dengan aturan-aturan seperti adanya standar nasional Indonesia, kemudian adanya TKDN, sebenarnya itu bisa memblok adanya importasi itu berlangsung. Dan juga ketentuan-ketentuan lain yang sebenarnya kita harapkan dari pemerintah, membuat sebuah regulasi yang memproteksi industri di dalam negeri. Memang ada aturan yang dibuat, yaitu namanya trade remedy ya. Ya, ada safeguard dan lain-lain. Tetapi untuk kita melakukan itu agak sulit Pak di Indonesia. Panjang jalannya. Sehingga ini menimbulkan permasalahan di tempat kita. Banyak sekali produk-produk yang sebenarnya sudah bisa diproduksi dalam negeri, ya, khususnya yang di hilir ya. Karena kita dalam industri baja itu ada hulu, ada hilir. Nah, ini yang banyak didistorsi adalah produk-produk akhir. Nah, sehingga sebenarnya produk produsen yang ada di menengah itu menerima bahan baku dari produk hulu. Nah, tapi kemudian didistorsi oleh import, ya itu barang-barang jadi. Nah, ini yang menimbulkan industri dalam negeri terganggu, Pak. Kira-kira sementara itu, Pak. Baik Pak, cukup jelas ya Pak ya terkait penjelasan terkait industri besi baja nih Pak. Yang menarik tadi memang ternyata kapasitas kita cukup besar ya Pak. Sebenarnya cukup untuk bicara kecukupan ya Pak. Ya. Seperti apa Pak konsumsi kita Pak? Maksudnya konsumsi pasar lokal kita Pak terhadap industri kita Pak. Dan kita tadi bicara terkait impor Pak. Ya. Mungkin nanti impor nanti kita akan bicara seterusnya. Tapi kita ingin lihat sisi konsumsi dulu Pak. Konsumsi nasional kita seperti apa? Lalu dari produsen sendiri Pak, apakah kita mengekspor Pak? Mungkin satu lagi nih, kualitas kita. Mungkin dari sisi bagaimana pandangan Bapak melihat konsumen di dalam negeri ini melihat kualitas produk dalam negeri. Kita contoh sudah melihat beberapa contoh ya di industri kita sudah mulai lokal brand nih. Ya. Itu udah terjadi di industri-industri lain ya. Contoh parfum dan lain-lain sudah mulai di apparel sudah mulai kita mengedepankan lokal brand. Nah, mungkin seperti apa Pak kondisi kita saat ini terkait tadi Pak? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Tajam. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa import, kita ambil data di 2024 saja, import yang kita lakukan itu 8,9 juta tadi saya sebut itu. Kemudian produk kita itu, produksi kita di 2024 itu sekitar 17 sampai 18 juta ton. Jadi kira-kira kebutuhan kita itu sekitar 24 sampai 25 juta ton. Konsumsi dalam negeri kalau kita bisa penuhi semua, ya. Tapi sebenarnya kebutuhan kita itu bisa mencapai 30 juta ton, Pak. Nah, cuman kan disayangkan 8,5 juta ton import yang kita lakukan, sementara di satu sisi kita masih ada kapasitas sekitar 16 juta ton. Dengan utilisasi tadi yang saya sampaikan hanya 40%. Kalau ini kita hentikan importasi, kemudian pemerintah mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan utilisasi, bukankah devisa negara kita juga akan berkurang, Pak? Nah, ini menariknya di sana, Pak. Harusnya kita duduk bersama antara pembuat kebijakan dengan industri dalam negeri, ya, kemudian dengan pengguna. Memang saat ini di 2025 terjadi perlambatan ya. Kita semua tahu bahwa terjadi perlambatan kegiatan khususnya di konstruksi, ya. Adanya penghematan efisiensi di pemerintahan kita sendiri. Namun ini kan sifatnya sementara, Pak. Kami optimis ya bahwa apabila ini sudah kembali recovery, kita harapkan di menjelang akhir 2025 ini akan bergerak naik kembali, Pak.
Nah, konsumsi tadi yang saya katakan 23 sampai 25 juta ton yang ada di Indonesia, itu bisa kita maintain ya dengan mengurangi impor ya. Itu kita sebenarnya sudah eh, menggerakkan perekonomian dalam negeri, Pak. Nah, kemudian tadi Bapak tanya mengenai ada ekspor enggak? Kita lakukan ekspor juga, Pak. Ekspor itu ada dua. Satu mengenai yang baja karbon, yang tadi kita bicara selama ini 17-18 juta ton itu, kita bicara baja karbon, Pak. Karena ada satu lagi newcomers, yaitu nikel, stainless steel. Ya, ini saya belum singgung, Pak. Yang kita bicara ekspor di baja karbon. Kita ada ekspor kurang lebih 5 juta ton, Pak, di 2024. Sedangkan di stainless, kita impor itu kurang lebih 10,9 juta ton, Pak. Kenapa industri baja masuk di ranking 3 besar memberikan kontribusi kepada negara? Karena ini dari sini, Pak. Yang kita investasi sekarang, pemerintah investasi di daerah Morowali sana, Pak. Nah, itu langsung melejit, Pak, industri bajanya karena dari sana. Nah, sementara yang ada, yang eksis di sini masih dalam konteks baja karbon biasa. Tapi kita masih bisa melakukan ekspor sekitar 5 juta ton. Jadi memang dari segi tadi Bapak singgung kualitas, kalau kita bicara ekspor tadi, itu menggambarkan bahwa kita bisa. Ya, kualitas kita sudah bisa bersaing dengan negara manapun. Karena kita bisa lakukan ekspor ke Australia, ke Korea bahkan ada, ke Jepang ada, ke Oman, ke negara-negara Arab, Jazirah Arab. Kita banyak lakukan ekspor ke sana. Jadi kalau bicara kualitas, keren, Pak. Ketika Bapak bilang ekspor, saya udah yakin bahwa kualitasnya sudah bagus, Pak. Tadi kan saya ingin tadi tahu terkait ketika sudah diterima, Pak, dengan negara-negara tadi maju dan berkembang seperti yang Bapak sebutkan demikian, pasti mereka memiliki standar yang tinggi ya, Pak, Betul. dalam memilih kualitas yang mereka impor ke negara mereka, Pak. Ya. Tentu sangat baik, Pak. Mungkin lanjut kita ke terkait impor ya, Pak, terkait kebijakan impor sendiri nih, Ya. yang saat ini ada, Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada, Pak, saat ini, Pak? Ya, sebenarnya kami dari produsen ya, kebetulan saya juga pelaku ya, sekaligus menyumbangkan pemikiran lewat asosiasi ini. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, terutama dalam VPTI ya, verifikasi penelusuran teknis impor yang berlaku sekarang ini, kami melihat ini sebuah langkah maju, Pak. Ya, sehingga kami merasa bahwa ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan. Artinya, kalau produk-produk yang sudah bisa dibuat dalam negeri, itu harusnya di-cut. Tidak perlu. Ya. Seperti yang saya sering sampaikan ke pengambil keputusan di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dalam berbagai jumpa, kami selalu mendorong itu, Pak. Ya. Sehingga saya beri contoh itu di Malaysia. Di Malaysia ada satu ketentuan yang menarik, Pak. Bahwa berapa sih sebenarnya kebutuhan jenis satu barang besi yang dibutuhkan oleh dalam negeri, kemampuannya berapa, ya, produsen itu memproduksi. Apabila kurang, ya, jumlah itulah yang dilakukan importasi. Jadi antara produsen, regulator, dengan pengguna,
itu sudah komit, Pak. Dibuat itu sebelum akhir tahun, Pak, untuk menghadapi tahun ke depan. Saya terkagum-kagum mereka bisa seperti itu, Pak. Dan itu artinya ada sebuah keterbukaan antara produsen, pengguna, dengan regulator. Sehingga harga yang ada di dalam negeri itu nggak jor-joran, Pak. Seperti sekarang di Indonesia. Contoh lah, katakan besi beton. Kadang-kadang bisa di harga 10.000, Pak, per kilo. Sekarang turun sampai 8.000, Pak. Kenapa ini harga nih terjadi fluktuatif yang besar? Karena ada distorsi dari impor, Pak. Oversupply ya, Pak, ya? Kenapa impor bisa murah? Kan timbul pertanyaan berikutnya, Pak. Tadi, dan kita semua tahu bahwa China is the biggest producers still in this world. Mereka 1,1 miliar juta ton, Pak. 1,1 miliar ton. Indonesia tadi saya bilang 17 juta ton. Miliar sama juta, Pak. Begitu dia kirim saja 10%. Tidur, Pak. Kita nggak bisa apa-apa, Pak, lawan mereka. Nah, ini hal yang menarik yang mungkin regulator kita apabila mendengar percakapan kita hari ini di tempat ini, Pak. Nah, itu perlu kita kaji lebih jauh. Apa yang harus kita lakukan? Baik, Pak. Jadi tadi menyinggung VPTI ya, Pak, ya? Verifikasi penelusuran teknis impor. Memang kebetulan ya kita KSO Skofindo Surveyor Indonesia ditunjuk, Pak, dari Kementerian Perdagangan, Pak, ke Skofindo dan Surveyor Indonesia, Pak, untuk diamanahkan pekerjaan tersebut, Pak. Dan memang kami melihat juga apa yang diamanahkan di dalam tata cara petunjuk teknis dalam pemeriksaan memang tadi disinggung oleh Bapak tadi ada SNI, ada lain-lain, ada safeguard tadi ada itu ya. Jadi memang poin checking kita kan ada 2 ya, Pak, terkait administratif tadi yang dikeluarkan perizinannya contohnya dari persetujuan impor itu kuotanya. Jadi tidak hanya quantity, Pak, tapi juga kadang ada HS-nya ya, HS code-nya. Jadi memang kita biasanya yang kita lakukan di luar, Pak. Kita memang memverify dari meal test certificate atau bisa besi baja. Memang HS itu beragam, Pak, ya. Jadi kita perlu sekali di awal itu kita juga administratifnya kita comply dulu, Pak. Baru next bisa ke verifikasi fisik. Seperti itu, Pak. Jadi banyak poin checking kita yang nantinya merunut ke contoh tadi SNI. Ternyata produk tersebut ketika HS-nya dinyatakan karbon atau alloy-nya itu mengandung itu kita bisa ditetapkan jadi dibutuhkan SNI lalu mereka dibutuhkan, Pak. Jadi sebenarnya kita juga mengecek hal-hal yang sebenarnya menjaga industri dalam negeri, Pak. Quantity itu udah pasti, Pak, ya, dan secara quality juga, Pak, di HS-nya ya untuk penafsirannya. Dan itu pun terkait safeguard juga ya, di sini ada BMAD. Kalau ada yang BMAD ini, Pak. Nah, bicara BMAD kan dia terdampak secara ini ya, Pak, ya, secara biaya masuk ya, Pak, ya, anti dumping ya. Melihat tadi menyinggung ada efek Trump effect ya. Kan kita melihat Trump effect adalah nantinya ada oversupply yang datang mungkin dari Cina atau dari Vietnam, Pak. Yang bisa jadi di BMAD tersebut ya belum termasuk karena mengunci di negara dan eksportir ya. Dari situ mungkin juga akan terdampak industri dalam negerinya, Pak. Jadi instrumen-instrumen tersebut memang yang diamanahkan dari kita, Pak, dari surveyor, Pak. Kita akan sebaik mungkin, Pak, untuk menjalani sudah comply yang diatur oleh pemerintah. Gitu, Pak. Nah, kita mungkin lanjut ke rantai pasok, Pak. Ini menarik, Pak, rantai pasok nih. Bapak sebagai produsen, Pak, ya. Rantai pasok atau kita bicara supply chain itu kan sebagaimana bagus sistem yang diterapkan adalah bagaimana nanti quality dan juga cost dan Bapak price di pasar ya, Pak, ya. Seperti apa sih, Pak? Bagaimana, Pak, Bapak mengatur rantai pasok atau bahan baku nih, Pak? Bahan baku dari produsen-produsen besi dan baja. Seperti apa, Pak? Mungkin gambaran rantai pasok sistemnya dan juga bahan baku, Pak. Ya, untuk industri baja kita tahu bersama bahwa bahan baku kita masih
banyak lakukan import, Pak. Ya, karena ketersediaannya di dalam negeri itu sangat terbatas. Contoh di peleburan-peleburan, Pak ya. Peleburan-peleburan itu kita selalu menggunakan recycling raw material. Kalau di sini bilang limbah non B3 atau scrap, besi tua, Pak. Scrap metal. Ya, scrap atau besi tua, dikenal besi tua. Nah, itu kita lakukan importasi, Pak. Nah, importasi dalam pelaksanaan dari mulai awal importasi kami, masuknya KSO Sukovindo kemari, verifikasi itu dilakukan oleh KSO. Ya. Kurang lebih mungkin udah sekitar 10 tahun 10 tahun lebih, Pak. sudah dilakukan itu. Nah, di dalam memverifikasi itu KSO ini kan yang melakukan kerjasama dengan verifikator yang ada di luar negeri. Dan itu sudah berjalan dengan baik, Pak, sampai sejauh ini. Dalam konteks kita melakukan importasi itu, saya boleh sampaikan sebagai prospek ke depannya, itu masih terus berlangsung, Pak. Ya, kami punya 8 electric arc furnace peleburan dan 20 induction furnace. Jadi ada tungku yang untuk melebur besi itu, ya. Jadi ada 8 menggunakan electric arc furnace dan 20 menggunakan induction furnace. Nah, ini semua menggunakan scrap atau yang kita bilang dalam importasi itu dikenal dengan limbah non B3. Ya. Kalau di Institut Scrap ya, dunia namanya recycling raw material, Pak. Sebenarnya Kementerian Perindustrian sudah menetapkan itu sebagai bahan baku daur ulang. Jadi menerjemahkan recycling raw material itu dalam bahasa Indonesia, bahan baku daur ulang. Tetapi yang kita gunakan sekarang ini adalah yang digunakan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu limbah non B3, karena KLH itu menghendaki nama itu seperti itu, Pak. Tapi it's okay lah. Semua sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau kita bicara dengan 5 juta, sekarang 5 juta ton, Pak, untuk kita melebur besi. Jadi potensi yang ada untuk di-verify nanti di sini, itu kurang lebih 6 juta ton, Pak, setahun. Ya. Untuk importasinya. 6 juta ton, nanti karena 20% recycling raw material ini atau scrap ini, itu tersedia di lokal. Selebihnya harus diimpor. Nah, sekarang ini saya boleh informasikan ke teman-teman semua bahwa untuk peleburannya yang menggunakan electric arc furnace, itu semua sekarang terhenti, Pak. Karena dalam proses produksinya itu jatuhnya lebih mahal. Jadi sekarang yang aktif adalah teman-teman yang punya peleburan di induction furnace. Nah, jadi itu potensi yang mungkin perlu nanti dilakukan verifikasi sekitar 5 juta ton itu, Pak. Jadi memang limbah non B3 ya, Pak, ya, tadi steel scrap itu memang adalah satu komoditas yang kita periksa, Pak, di KSO, Pak. Dan memang seperti Bapak sampaikan bahwa dalam pelaksanaannya cukup ketat, Pak, ya, dalam komoditas tersebut karena memang dimonitor oleh multi kementerian atau dan juga lembaga, Pak. Karena ada kaitannya dengan K3L ya, Pak, situ ya, Pak, ya. Kementerian Lingkungan Hidup ya, B3, Pak. Jadi memang kita pastikan bahwa apa yang diimpor terkait limbah non B3 ini sudah pasti aman, Pak, karena memang secara
petunjuk teknisnya pun kami melakukan ya sudah sesuai prosedur, Pak. Kita melakukan, full staffing monitoring, Mhm, eee, terhadap barang yang masuk, mhm. sebelum dikirim, Pak, ke sini. Lalu kita segel ya, Pak, seperti itu, Pak. Jadi kita pastikan yang impuritas diatur juga pun nggak hanya kita bicara metal, kita bicara juga ada plastik dan yang lainnya, dari Ya, kertas juga. Itu kita pastikan semua peraturan sudah comply semua, lalu kita berangkatkan, Pak. Seperti itu, Pak, yang kita, eee, periksa, Pak. Lanjut, Pak, terkait, tadi ya, Pak, steel scrap tersebut cukup besar, Pak, dampak terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan itu mengefisiensikan, produksi mereka, Pak. Tadi kan mungkin contoh ada yang nggak, kurang visible tadi ya, Pak, ya, di ya, satu ya itu, Pak. ya. Mungkin di tempat lainnya, di sektor lain atau tadi di proses lainnya apakah dia cukup, dampaknya cukup besar, Pak, dalam yang nantinya tentunya kaitannya dengan, daya saing dan juga, bagaimana harga di pasar lokalnya, Pak, ya? Mungkin Mhm. seperti apa, Pak? Ya, memang, agak menarik nih yang mengenai persaingan ya, tadi bicara menyinggung persaingan. Di beberapa produk ya, yang juga mereka merupakan anggota kami juga. Di sana terjadi persaingan yang kurang sehat. Saya boleh sampaikan itu dalam kesempatan ini, karena di dalam pelaksanaan pelaksanaan realita yang ada di republik tercinta kita ini, masih banyak yang menggunakan kesempatan-kesempatan ketidaktahuan masyarakat ya terhadap standar, kemudian memanfaatkan daya beli yang lemah, yang kurang, sehingga memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan standar dan kelemahan daya beli, sehingga mereka memproduksi produk yang non standar, sehingga mereka bisa jual dengan harga yang lebih murah. Sehingga ini tidak bisa berkompetisi dengan yang membuat standar. Mmm, Ya, saya katakan tadi memanfaatkan ketidaktahuan iya, terhadap, oh ini ukurannya dan iya. sebagainya, dan kemudian memanfaatkan daya beli. Oh ini yang beli aja yang murah untuk bangun rumah selesai. Nah, Ya mungkin kenapa? saya sebagai konsumen kayak, Pak, Ya, ketika saya datang ke material ada yang istilahnya banci itu ya, Pak, ya, besi iya, banci, ya ya, itu, Pak. betul, betul. Seperti itu mungkin, Pak, ya, Ya, gambarannya, Pak, dan memang lebih murah, Pak. ya betul. Pertanyaan besarnya, negara ada di mana sih? Pak. Harusnya ada tindakan penegakan hukum yang jelas ya. Beberapa kali kita lihat ada penangkapan-penangkapan ya, disegel, habis itu cerita senyap. Nah, ini yang menimbulkan permasalahan besar di tempat kita sampai hari ini. Dan saya masih terus memperjuangkan lewat asosiasi menyampaikan kepada anggota kami, ayolah kasarnya tuh kembalilah ke jalan yang benar gitu. Di satu sisi saya juga minta kepada pemerintah pengawasan ya, baik itu di Kementerian Perindustrian maupun di Kementerian Perdagangan. Jadi menarik. Sangat menarik nih, Pak. Jadi, melihat tadi Bapak menggambarkan challenges ya, Mhm. challenges atau tantangan-tantangan nih dari industri besi dan baja di dalam negeri kita, seperti apa, Pak, mungkin langkah konkret ya, Pak, dari IISIA, Pak? Seperti apa nih step yang akan diambil dan juga mungkin tadi ada pendekatan kepada pemerintah atau hal lainnya mungkin yang dilakukan seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya persoalan penegakan hukum ini kan asosiasi nggak punya eee, tools untuk melakukan tindakan kan. Yang punya itu adalah Kementerian Perindustrian yang bisa menghentikan kegiatan produksi satu pabrik apabila ditemukan mereka memproduksi yang non standar ya. Kemudian Kementerian Perdagangan yang punya domain terhadap
produk-produk yang ada di pasar saat itu sudah ada di pasar-pasar untuk mereka bisa lihat, bisa periksa, ya. Bahkan sekarang kan pihak kepolisian pun sudah ikut, ya. Ada tidak saja di Polres, ya, bahkan sampai Mabes pun turun, Pak. Nah, ini sebenarnya penegakan hukum yang bagaimana yang sebenarnya perlu koordinasi antar regulator, ya, untuk menegakkan standar ini dengan konsisten begitu. Karena di sana ada good guys, ada bad guys nih Pak, produsen. Nah kasihan yang good guys kan, yang patuh tapi tidak terlindungi Pak. Sementara ini jalan terus. Nah itu mungkin dalam percakapan ini menarik untuk saya berharap regulator mendengar nih. Semoga nanti didengar Pak ya. Mungkin juga sebagai strategi juga ya tadi ya, salah satunya bahan baku alternatif ya Pak ya. Ya. Dan tentunya tetap mengedepankan K3L-nya Pak ya, tetap menjaga ramah lingkungan Pak. Mungkin itu salah satu strategi juga ya Pak di industri besi dan baja Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi mungkin pesan Bapak tadi Pak, kan tadi kan berharap ditonton juga ya Pak oleh masyarakat dan sobat SCSI ini dan lain-lainnya Pak. Pesan dari Bapak nih untuk para pelaku usaha, regulator dan masyarakat seperti apa untuk perannya besi dan baja ini untuk pembangunan nasional Pak? Ya. Saya mulai dari yang bawah Pak ya, yaitu masyarakat. Sebagai produsen yang baik, sebagai pimpinan dari sebuah asosiasi yang ada 190 orang bernaung di bawahnya, saya menghimbau masyarakat untuk membeli produk-produk yang standar. Ya. Karena itu juga sebenarnya untuk keamanan, kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk produsen yang sampai hari ini masih melakukan perbuatan melanggar hukum, ya, yaitu dengan memproduksi produk-produk yang non standar. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan untuk regulator tentunya ya. Semoga dapat hidayah Pak. Ya, untuk regulator dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ya, yang punya kewenangan untuk itu, kami berharap untuk meningkatkan pengawasan secara rutin, sehingga peluang untuk orang-orang atau produsen yang berupaya untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik, itu kita dapat perkecil. Mungkin itu Pak yang saya bisa himbau. Baik Pak, mungkin juga tadi ya pesan Bapak untuk masyarakat dan juga untuk pelaku usaha sendiri, sebenarnya di sini KSO Skofindo Survei Indonesia juga turut mendukung ya Pak ya, program apa yang diperintahkan amanahkan oleh pemerintah nih Pak, terkait regulasi impor tentunya karena memang bergerak di bidang impor. Iya. Di kedua induk kita memang mungkin bergerak juga ada di instrumen-instrumen lain Pak, seperti SNI dan lain-lainnya kita juga ada Pak. Jadi memang hal tersebut adalah untuk mendukung dan juga melindungi juga ya masyarakat dan juga pelaku usaha. Tadi kita bicara impor tadi memang ada bahan baku, ternyata bahan baku pun kita pastikan Pak, nanti produsen besi dan baja itu kita pastikan bahan bakunya sudah sesuai regulasi Pak yang ada. Dan tentunya itu yang diatur oleh pemerintah adalah yang sudah saat ini menurutnya terbaik Pak. Seperti ada imporitas ya Pak, juga quality dibatasi kuantitasnya. Baik Pak Is, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya ya Pak, menyempatkan waktu untuk berdiskusi Pak, untuk sobat SCSI, viewers, pelaku usaha dan masyarakat yang nantinya tentunya mendapatkan manfaat dari pengetahuan ya tadi diskusi kita Pak yang sangat menarik Pak. Dan juga untuk para nanti viewers di channel YouTube SCSI. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk sobat SCSI
bahwa hari ini ada sebuah percakapan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian, berakhir sudah episode Cici Talk kali ini. Saya selaku host Radityo Cahyono izin undur diri. Terima kasih, untuk viewersnya. Jangan lupa, komen, like, and subscribe. Bye.